Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Odoy? Mudah-mudahan di perjumpaan saat ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabat, pada episode yang keempat ini kita akan menguak tentang sejarah perjalanan seorang tokoh perang Kadongdong. Inilah Pangeran Suryanegara. Sebelum kita lanjut menyimak, sahabat, terima kasih yang sudah menonton video Kang Odoy. Dan mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe-nya, juga aktifkan lonceng notifikasinya agar bisa menyimak video terbaru dari Kang Odoy. Tentunya video-video yang semakin menarik. Inilah Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Kisah ini diambil dari catatan cireboninews.id, Kabupaten Cirebon. Dalam catatan ini, Pangeran Arya Panengah Abu Hayat atau yang lebih dikenal dengan Pangeran Suryanegara adalah salah satu tokoh bersejarah asal Cirebon dalam melawan pemerintah kolonial Belanda kala itu. Pangeran Suryanegara yang merupakan putra dari Sultan Amir Sena Jainuddin ini dikenal sebagai tokoh yang gagah berani dan selalu membela masyarakat kecil terhadap kesewenang-wenangan Belanda. Dengan sistem perang gerilya dan taktik tutup kembu dalam bahasa Cirebon, kembu ini adalah tempat menaruh ikan yang terbuat dari bambu. Pangeran Suryanegara berhasil membuat Belanda geram. Tidak sedikit senjata milik Belanda yang berhasil dirampas oleh pasukan di bawah komando Pangeran Suryanegara. Dengan dukungan pasukan yang berasal dari kalangan pesantren yang ada di sekitar Cirebon kala itu, Pangeran Suryanegara berhasil menguasai beberapa daerah di wilayah Ciayu, Majakuning, bahkan sampai ke Sumedang. Pangeran Makmur Kartakusuma yang merupakan keturunan langsung dari Pangeran Suryanegara mengatakan, dari penggalan sejarah di atas bisa disimpulkan kalau Pangeran Suryanegara memilih untuk keluar dari keraton kesepuhan pada saat itu dan berperang melawan Belanda. Sistem perang gerilya dan taktik tutup kembu menjadi cara yang ampuh untuk menaklukkan Belanda, dan dengan waktu yang cukup lama belum bisa menangkap Pangeran Suryanegara, ujar Pangeran Makmur. Dikatakan menurut Pangeran Makmur, Pangeran Suryanegara meninggal karena sakit dan umur yang sudah mulai tua. Akan tetapi perjuangan melawan kolonial Belanda terus berlanjut, dan yang memimpin pasukan santri pada saat itu adalah anak dari Pangeran Suryanegara, yakni Pangeran Lubung Suryakusuma. Di bawah komando Pangeran Lubung,
tentara Belanda juga masih merasa kewalahan menghadapinya, dan perang melawan kolonial Belanda ini terus dilakukan sampai generasi berikutnya atau cucu dari Pangeran Suryanegara, yakni Pangeran Tanduk Suryakusuma. Kegigihan Pangeran Suryanegara dalam melawan kolonial Belanda dan perang yang begitu lama sehingga menuntut Pangeran Makmur Belanda harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mengalahkan pasukan santri. Menurut pemerhati sejarah dan budaya Cirebon, Jajat Sudrajat, Pangeran Suryanegara merupakan adik dari Sultan Sepuh kelima, yaitu Sultan Matangaji atau Sultan Sofyuddin. Sebagai adik dari Sultan Kesepuhan, Pangeran Suryanegara bertanggung jawab untuk meneruskan perjuangan sang kakak dalam melawan penjajahan kolonial Belanda. Pangeran Suryanegara merupakan tokoh perlawanan dari kezaliman Belanda pada saat itu. Pemerhati sejarah dan budaya Cirebon, Jajat mengatakan, awalnya makam Pangeran Suryanegara berada di kompleks pemakaman Gunung Sembung atau makam para raja dan keturunan keraton. Namun karena satu dan hal lain dan juga tekanan dari pemerintah kolonial Belanda, makam Pangeran Suryanegara dipindahkan ke Wanacala. Wanacala, wana artinya hutan, cala artinya perlawanan. Jadi Wanacala adalah hutan perlawanan. Karena beliau adalah figur perlawanan masyarakat Cirebon terhadap kezaliman Belanda. Makam itu dipindahkan atas permintaan keluarga dan juga masyarakat Cirebon, tetapi juga karena adanya tekanan yang dahsyat dari Belanda, kata Jajat. Beberapa sumber juga menyebutkan Pangeran Suryanegara adalah seorang pangeran yang enggan berada di dalam istana karena merasa muak dengan tingkah laku Belanda, di mana pada saat kakaknya Sultan Matangaji berkuasa, tepatnya pada tahun 1773 sampai 1786, Belanda sudah berhasil memecah belah Kesultanan Cirebon. Beliau bersama kakaknya Sultan Matangaji melakukan perlawanan terhadap kekejaman Belanda sampai akhirnya Sultan Matangaji harus terbunuh karena sebuah pengkhianatan yang merupakan taktik dari Belanda. Pangeran Suryanegara seharusnya menjadi Sultan Kesepuhan menggantikan kakaknya, namun ia enggan dan lebih memilih meneruskan perjuangan Sultan Matangaji dalam melawan Belanda, hingga akhirnya tahta kerajaan diserahkan kepada Ki Muda yang konon katanya menjadi dalang pembunuhan Sultan Matangaji sendiri. Selepas Sultan Matangaji wafat, Pangeran Suryanegara terus melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Beliau mendatangi pesantren-pesantren untuk mengajarkan syiar Islam dan juga mempersiapkan para santri untuk melakukan perlawanan kepada Belanda. Dengan melancarkan perang gerilya dan taktik tutup kembu, pasukan Pangeran Suryanegara berhasil membuat pasukan Belanda kewalahan.
Dari taktik tersebut, pasukannya mampu merampas senjata yang dimiliki Belanda. Tak ayal, pemerintah Belanda marah besar akibat perlawanan yang diberikan pasukan Pangeran Suryanegara. Perlawanan terhadap Belanda pun berlangsung cukup lama, hingga Pangeran Suryanegara berhasil melebarkan wilayah yang dikuasainya dari mulai Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, bahkan sampai ke Sumedang. Pangeran Suryanegara sendiri memiliki banyak nama, di antaranya Arya Panengah, Arya Suryadilaga, Pangeran Suryakusuma. Beliau merupakan putra ketiga dari Sultan Sepuh Kesepuhan keempat, yaitu Sultan Amir Sena. Beliau wafat karena sakit dan usia yang sudah tua. Belum ada sumber yang menyebutkan secara pasti tahun berapa Pangeran Suryanegara wafat. Perjuangan Pangeran Suryanegara dalam melawan penjajahan Belanda diteruskan oleh para generasi setelahnya, hingga kemudian meletuslah kembali Perang Kedondong yang dikomandoi oleh Ki Bagus Rangin. Dari perlawanan Pangeran Suryanegara dan pasukan Ki Bagus Rangin, pemerintah kolonial Belanda bukan hanya kehilangan banyak pasukan, tapi juga harus kehilangan uang yang cukup banyak untuk menghadapi perlawanan dari pribumi. Nama Pangeran Suryanegara telah melekat di hati masyarakat Cirebon, bahkan masyarakat Ciayu Majakuning. Terbukti dari setiap Kamis malam Jumat, makam Pangeran Suryanegara ramai dikunjungi peziarah dari berbagai wilayah Ciayu Majakuning. Pangeran Suryanegara boleh saja dicap sebagai pemberontak oleh pemerintah Belanda, namun beliau adalah pahlawan di mata masyarakat Cirebon. Oke sahabat, itulah kisah tentang Pangeran Suryanegara. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kisah ini akan menjadikan inspirasi kita agar kita semakin mencintai dan mengingat jasa-jasa para pahlawan kita yang telah gugur mendahului kita. Kita sebagai penerus bangsa hendaknya tetap selalu mengingat jasa-jasa para pahlawan. Jangan lupakan sejarah. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.